Tapi goib itu kan ada. Goib ada. Tapi perlu diingat juga, ini perlu dicatat nih guys ya, bahwa semua agama mewajibkan percaya hal goib. Ya. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, sihir, jin, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan umatnya untuk percaya perdukunan. Karena ya mungkin semua agama tidak ingin umatnya dibodoh-bodohi oleh orang bodoh gitu. Maka dari itu lebih baik percaya ke agama masing-masing atau ke Tuhan masing-masing daripada percaya perdukunan gitu. Ya, menguasai ilmu tentang pengetahuan tentang perdukunan. Perdukunan. Kakek kalau nggak salah paranormal. Iya betul. Ya. Lalu orang tua backgroundnya polisi. Polisi. Nah ini apa yang membuat kamu bisa menguasai ilmu perdukunan ini sendiri? Jadi, nah itu keluarga saya itu beda-beda semua tuh. Jadi kayak kakek itu bapak dari bapak saya tuh. Ya itu dulunya dikenalnya paranormal. Paranormalnya tapi pengobat tradisional ya, dukun yang pengobat tradisional. Jadi bukan yang sok tahu tentang hal goib. Bukan orang yang dikit-dikit ada orang datang sakit bilangnya wah ini disantet, wah ini diguna-guna, enggak kayak gitu. Tapi memang pengobatan tradisional menggunakan ramuan-ramuan tertentu, herbal untuk mengobati sebuah penyakit gitu. Yang dianggap santet bahkan bisa diobati. Kayak contohnya santet racun yang menggunakan benda adalah pokoknya benda diparut. Itu kalau medis nggak ketahuan sama medis. Tapi sama kakek saya tuh dulu dikenalnya pengobat itu. Jadi pakai usus bebek, dimasukin bambu di tengahnya, terus tenggorokannya kayak di PCR gitu berkali-kali. Nanti racunnya nempel di usus bebek. Ya itu dulu dikenalnya itu tuh pengobat racun santet. Nah terus bapak saya itu purnawirawan Polri, pensiunan polisi. Nah terus abang saya ustadz, abang kandung. Kakak ya, abang kandung. Saya pribadi entertainer. Ya terus adik itu bisnis jualan baju branded gitu. Nah jadi memang semuanya beda-beda. Nggak ada yang kesatuan kan? Iya, dari kecil belajar sulap kan? Dari kecil, dari SD. Nah, 2016 sudah mulai bikin YouTube. 2014 tapi ya 13 14 ya kalau salah ya. Tapi mulai fokus upload konsisten itu 2016. Ya, tapi kok baru sekarang, Sel? Baru sekarang mulai mempergunakan pengetahuan perdukunan ini gitu loh. Sebenarnya nggak dari sekarang, dari 2016 itu. Tapi kan happeningnya sekarang viralnya. Nah, kita juga nggak nyangka itu, Uncle. Terutama kejadian Jawa Timur itu ya. Iya, karena memang seperti biasanya kan setiap pembuktian selalu aja naik. Setiap ada pembuktian nih, karena gini, perlu ditekankan di sini, saya itu nggak pernah nantangin orang. Banyak banget yang salah sangka, wah ilmu merah nih nantangin ini, nantangin itu, tukang gerbek ini, tukang gerbek itu. Wait, apa itu ilmu merah? Nah, ilmu merah itu adalah ilmu ejekan yang saya buat untuk orang-orang yang memisahkan ilmu hitam dan ilmu putih. Untuk bahasa kamu sendiri lah ya? Untuk bahasa saya sendiri, betul. Nah, tapi membuat orang nggak nyaman nih, Sel? Ya sama, kalau saya dibilang membuat nggak nyaman, membuat nggak nyaman para perdukunan ya. Saya juga bisa bilang polisi membuat nggak nyaman para maling. Iya kan? Ya. Para rampok juga dengan adanya polisi jadi nggak nyaman. Penipu dengan adanya polisi jadi nggak nyaman. Nah, maka dari itu kalau saya dibilang membuat nggak nyaman para perdukunan ya itu dukun-dukun yang nipu, gitu. Dukun-dukun yang nipu. Ya, karena banyak banget juga nih yang mulai digiring opininya ya. Jadi sebetulnya apa? Kamu mau menghilangkan dukun-dukun itu atau bagaimana sebetulnya? Nah, jadi gini, banyak banget yang menggiring opini seolah-olah yang saya bahas itu dukun bayi, dukun pijat, dukun gigi, dukun urut. Padahal enggak sama sekali. Dukun beranak. Iya. Padahal enggak sama sekali. Padahal di channel saya itu udah berkali-kali bahas. Yang saya maksud dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kayak dikit-dikit santet, dikit-dikit guna-guna, dikit-dikit pelet. Bahkan kayak saya miris gitu, ada teman saya nih pacaran udah lama, putus. Terus pergi ke orang yang katanya pinter atau dukun, nanyain kok tiba-tiba dia berubah. Nah, dijawab sama dukunnya, oh iya dia dipelet, diguna-guna sama cowok lain, sehingga dia putus, sehingga dia lebih memilih cowok lain daripada kamu. Ya padahal bosan aja, gitu kan? Emang intinya itu aja kan, bosan aja. Iya, akhirnya pas teman saya itu cerita ke saya, dia datang ke dukun, dibilang cewek gue diguna-guna. Saya tanya ke ceweknya. Kebetulan teman saya juga yang cewek. Lo emang ngerasanya gimana diguna-guna sama cowok yang baru? Ya enggak lah, gue bosen soalnya dia gitu-gitu aja hidupnya ya.
Itu kan makanya perdukunan tuh banyak banget kebohongannya. Jadi yang kamu pakai apa? Logik atau apa? Fakta. Fakta. Dari mana kamu tahu kalau mereka nipu? Karena saya tahu, karena hampir semuanya memakai trik sulap. Keajaiban-keajaiban. Semua dukun-dukun itu pakai trik sulap. Dukun yang sok tahu tentang hal goib. Dukun yang sok tahu pakai hal goib memakai trik sulap. Kebanyakan. Kebanyakan. Iya, yang lainnya adalah halu. Iya. Ini waktu kamu ngomong begini semua orang. Nggak semuanya pakai trik sulap karena ada yang halu juga. Oke. Kayak yang tadi itu halu tuh. Yang mana? Yang tadi teman saya putus dibilangnya dipelet. Iya. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena saya pelajari semua hal yang saya suka mempelajari semua hal yang tidak banyak dipelajari oleh orang lain. Kayak teknik-teknik percintaan saya pelajari. Ya terus saya praktekin. Ternyata agak-agak psikologi sebetulnya. Iya betul. Teknik percintaan tuh macam-macam ya. Kayak bahkan ada teknik-teknik yang parahnya. Seperti? Cara membuat wanita on dalam 5 menit. Wih, penting itu. Waduh. Kalau kita sebutin langsung naik ini. Bahaya. Nanti seks bebas. Tapi menariknya kamu pernah belajar ilmu santet juga kan? Iya, santet. Bahkan sampai belajar ilmu santet dan ilmu di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah. Dan belajar ilmu-ilmu perdukunan itu kan? Iya, betul. Saya pelajari semuanya bisa dibilang tanpa terkecuali ya. Kalau kamu pelajari berarti kamu masuk ke dalam ilmu itu dong? Berarti? Iya, bisa mempraktekkan. Karena gini, saya bisa menjelaskan kenapa nggak ketahuan oleh medis, racunnya pakai apa, cara membuat racunnya bagaimana. Cuma ketika ditanya racunnya apa, saya nggak bisa jawab. Karena khawatir itu ditiru. Oh iya. Karena banyak banget kayak orang putus sama mantannya, terus mantannya pengen dibunuh gitu. Ini kan bahaya kan. Kalau tahu teknik racun santet ini. Karena sebenarnya santet itu cuma 2 metode, racun dan ancaman. Oke. Nah, pernah dengar dukun yang bilang santet itu hanya berfungsi ke mereka-mereka yang percaya. Iya. Yang nggak percaya akan sulit disantet. Betul. Tahu nggak alasannya apa enggak? Tahu nggak? Logiknya kan? Kalau percaya ya? Apa? Enggak. Jadi enggak. Jadi sebenarnya gini, salah satu metode santet yang ancaman ya, itu yang ancaman tuh, yang kalau percaya akan lebih mudah santet, kalau nggak percaya sulit. Nah, contohnya ancaman kayak gimana? Contohnya, misalkan saya datang nih ke rumah uncle nih, saya mau usilin nih, saya tinggal di rumah bikin kain putih, terus saya taruhin paku buat konde itu yang gede-gede, 3 buah, kembang 7 rupa, saya lilit-lilit, terus cipretin pewarna merah, terus saya buat kayak bentuk pocong. Ketika main ke rumah uncle, saya lemparin nih ke sudut-sudut atau ke bangku di belakang bantal. Ya, udah selesai. Nah, nanti ketika uncle menemukan itu, kan ngelihat nih, wah ini apaan nih? Orang-orang yang percaya santet, wah pasti gue disantet. Makin kuat jadinya. Akhirnya ketika dia yakin disantet, muncullah gangguan psikologis yang disebut paranoid. Ketakutan berlebihan. Nah, ketika ketakutan berlebihan ini, akhirnya yang membuat dia jadi telat makan. Ketika telat makan, stres, sakit perut, mah akan dikait-kait, sakit perut yang dirasakan akan dikaitkan dengan itu. Wah, jangan-jangan karena ini. Naik motor atau naik mobil jadi nggak fokus. Nggak konsen. Iya, jadi rawan kecelakaan. Psikologis yang dikejar ya. Nah, coba bayangin kalau orang kayak saya nih, yang nggak percaya santet, gitu. Santai aja. Yang tahu rahasia santet bahkan, saya bukan nggak percaya doang. Ketika nemu kayak gitu, set buka, wah apaan nih? Paku kondeng, lumayan, jadi nggak perlu beli. Alhamdulillah. Wah, ada kembang 7 rupa buat pewangi. Selesai. Kayak gitu doang. Jadi makanya dukun bilang di sana, orang yang nggak percaya santet sulit disantet. Iya, karena nggak gampang takut.